Nggak bisa ya. Ada 26, 18. Ada Mas Adi Surya. Sudah ya, udah bisa dimulai ya. Video dulu Mas Kevin, maaf. We are not next home. We are the first Grotto. What is Grotto? Grotto cares about your work. Grotto cares about your life. Grotto cares about more. With abundant product lines and complementary designs, Grotto product matches spaces like office, public space, home, restaurant, hotel, school, cafe, and more. Grotto product starts from space demands, the structures and detailed design. The various SKU and the complementary appearances provide plentiful recreation possibility for users. Grotto Lab Team, Grotto Global Sales System, Grotto Factory. An extraordinary product is created with good quality raw material and practiced crafts, Danish fabric, Italian leather, New Zealand wool. For quality control, Grotto constructed our own factory, promising that all of those good quality raw materials are taken over by craftsmen with more than 20 years of experience. We are young, but we want to do something more than special. The Red Dot Award, the Chicago Good Design Award, the Iconic Award, the A Design Award, the Outstanding Design, Good Quality, and Innovative Brand. This is Grotto. We don't emphasize our own style. We just want to be your style. Halo, good afternoon. Mayantara is a live virtual festival that serves a platform for actors related to the creative industry sector, especially design. Mayantara JEC ID 2021 is special collaborative event hosted by Mayantara and HDII DKI Jakarta with an angel of the interior and spatial design as a gateway to reach public experience, as well as to celebrate Jakarta 494th anniversary. This virtual event will be held on the 16th until 18 June 2021. Hai, selamat siang. Sesi kedua untuk acara Mayantara JEC ID 2021. Kita akan membahas agak berat hari ini, agak serius sepertinya. Karena kita akan membicarakan mengenai tentang sejarah perkembangan pendidikan desain interior dan
kesiapan program studi desain interior menghadapi program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Tapi sebelumnya ada kata sambutan dari sedikit speech dari Ketua HDI DKI Jakarta, Ibu Rina Renville. Waktunya disilakan, Ibu. Selamat pagi semuanya, aku nggak akan lama-lama. Di sesi ini saya akan menyapa Pak Solihin sebagai pendiri Himpunan Desainer Interior Indonesia. Yang terhormat Pak Solihin, sehat selalu ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu, sangat berharga sekali. Bapak akan sharing di sini tentang sejarah ya, itu penting banget buat kita semuanya. Tidak hanya sejarah desain, tapi sejarah pendidikan gitu ya. Terima kasih juga buat Pak Refra, semoga di sesi kedua ini memberikan manfaat khususnya untuk kita sebagai profesi desain interior. Salam HDI. Oke, terima kasih Ibu Rina. Selanjutnya ada sedikit video sambutan dari Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Bapak Satrio Bambang Lelono. Saya, Bambang Satrio Lelono, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, menyambut baik penyelenggaraan Mayantara Cek ID, Virtual Interior Design Festival, yang menampilkan karya-karya desain interior karya anak bangsa. Kegiatan ini merupakan upaya untuk menunjukkan desain interior Indonesia sebagai komunitas bangsa yang berkelas dan berpeluang tinggi menjadi penyumbang devisa yang besar. Saya yakin Mayantara Cek ID dapat menjadi salah satu momentum penting, tidak hanya bagi perkembangan profesi bidang desain interior di Indonesia, namun juga bagi seluruh sektor yang terkait dengannya, yang lingkupnya sangat luas dan beragam. Selamat atas terselenggaranya Mayantara Cek ID, semoga dapat menjadi sumber semangat Jakarta bangkit demi Indonesia maju. Terakhir, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Himpunan Desainer Interior DKI Jakarta yang telah berupaya mengangkat desain interior sebagai salah satu komoditas Indonesia yang berpeluang tinggi. Ya, terima kasih atas videonya Pak Bambang Satrio Lelono. Selanjutnya saya akan memperkenalkan speaker pada siang hari ini. Pertama adalah Bapak Solihin Gunawan. Saya menyapa dulu. Selamat siang Bapak. Siang. Selamat siang. Bapak Solihin bersekolah di Institut Teknologi Bandung, menjadi anggota pendiri desainer HDI pada tahun 1992 dan sempat menjadi Ketua Umum HDI periode pertama tahun 83 sampai 85 dan periode kedua tahun 85 sampai 87, menjadi anggota Majelis HDI pada tahun 1987 sampai 2002, anggota Dewan Desain Pusat Desain Nasional dari tahun 1995 sampai 2008, anggota Dewan Kode Etik HDI dari 2002 sampai 2008, dan terakhir adalah menjadi anggota Majelis Kehormatan HDI dari 2010 hingga sekarang. Pengalaman profesi Bapak sudah banyak sekali, dari tahun 70 hingga sekarang. Mungkin kalau yang pertama saya menyebutkan beliau sempat magang di studio Profesor Widakdo di Bandung, sempat menjadi Direktur Utama PT Atelier 6, sempat menjadi anggota Board of Designer pada PT Atelier 6 Holding, dan terakhir membentuk Collaborated Designers hingga sekarang. Bukan begitu Pak Solihin ya? Ya. Selanjutnya adalah Pak Refra. Pak Refra juga lulusan Desain Interior ITB, sejak 25 tahun lalu sampai sekarang memiliki sertifikasi keahlian SKA utama dan telah mendesain berbagai proyek swasta, pemerintah, mulai dari rumah tinggal, office, bank, hotel, rumah sakit, auditorium, clubhouse, eksekutif, dan museum. Selain berprofesi sebagai desainer interior, juga aktif menulis, menjadi juri berbagai sayembara desain, dosen tamu di berbagai perguruan tinggi, narasumber berbagai seminar, berperan aktif pada beberapa program Bekraf dan Kemenparekraf.
menjadi asesor nasional bidang desain interior serta aktif di organisasi HDII dan pernah menjadi Ketua HDII Pusat, Dewan Majelis HDII Pusat, dan saat ini sebagai Dewan Kode Etik Pusat Jakarta. Pusat. Panjang ya Pak Refra. Mempersingkat waktu, kita mulai dengan sesi yang pertama. Di sini Pak Solihin akan memaparkan tentang sejarah perkembangan desain interior di Indonesia. Silakan Bapak. Terima kasih. Langsung. Saya akan memulai dengan sejarah pendidikan kapan dimulai di Indonesia. Antara sejarah pendidikan dan aktivitas desain interior itu sendiri agak berbeda karena aktivitas lebih dulu dimulai sebelum pendidikan. Jadi setelah Perang Dunia Pertama, Belanda diuntungkan karena tidak terlibat perang dari tahun 1914 sampai 18. Belanda memutuskan untuk netral karena akan sulit memerangi Jerman yang sebenarnya tetangga dan hampir sama bahasanya. Jadi Belanda memutuskan netral, tidak ikut perang di tahun pertama, sehingga tidak terganggu pembangunannya di daerah jajahannya yang terbesar itu di Indonesia. Sehingga pada tahun setelah selesai Perang Dunia 1918, tahun 20 meresmikan berdirinya sekolah tinggi pertama yang disebut sebagai Technische Hogeschool de Bandung. Jadi TH Bandung yang menjadi cikal bakal ITB. Sejarahnya adalah waktu meresmikan sekolah tersebut, pelajaran-pelajaran yang diberikan antara lain arsitektur oleh Profesor Schumacher, yang selain arsitektur juga pelajaran-pelajaran seni dekoratif. Artinya seni dekoratif sebagai bagian daripada arsitektur. Kebetulan beliau selain sebagai arsitek, beliau adalah seorang pelukis dan pematung. Jadi cukup tebal kesadaran kepekaan estetiknya. Kemudian tahun 44-46 Jepang menguasai Indonesia dan Technische Hogeschool de Bandung dijadikan Bandung Kugyo Daigaku. Dan setelah Jepang menyerah dalam waktu yang cukup dekat, hanya setahun, Belanda kembali memegang administrasi dari sekolahan tinggi tersebut, menamakan Fakulteit van Technische Wetenschap. Sampai tahun 47 diambil alih oleh pemerintah Indonesia, diserahkan kepada Universitas Indonesia yang membuka dari 47-56 Fakultas Ilmu Pengetahuan Teknik, Balai Pendidikan Universiter Guru Gambar. Jadi sekolah guru gambar sudah menjadi bagian dari ITB. Karena ada seorang Simon Admiral, seorang Indo-Belanda yang berjuang mengegulkan bahwa harus ada sekolah pendidikan seni di ITB. Itu nanti ada cerita tersendiri bagaimana beliau dengan bersama Profesor Sumaja memperjuangkan itu di ITB. Dan pada Januari 15 tahun 1950, Akademi Seni Rupa Indonesia berdiri di Yogyakarta dengan jurusan seni lukis, seni patung, seni pahat, seni pertukangan, dan redik. Redik itu singkatan dari reklame, dekorasi, ilustrasi, dan grafik, dan kebetulan jurusan guru gambar. Nah, ini yang tidak boleh disalahartikan, karena dekorasi itu bukan desain. Dekorasi menjadi bagian dari desain. Desain mungkin memerlukan dekorasi, mungkin tidak. Jadi pendidikan pertama interior bukan di tahun 1950 karena akan memberi gambaran yang keliru nanti. Harus kita luruskan. Kemudian pada waktu ITB resmi didirikan setelah bernama Universitas Indonesia pada tahun 59, dibuka jurusan baru yang namanya seni interior. Jadi ITB tidak pernah menggunakan kata-kata dekorasi. Tidak pernah, tapi seni interior yang menjadi bagian baru dari jurusan seni rupa yang terdiri dari seni lukis dan seni rupa.
Karena waktu itu pengertian yang umum berlaku adalah bahwa desain adalah applied art atau seni terpakai. Jadi yang desain itu adalah seni terpakai atau applied art, seni terapan. Dan pada tahun 65 waktu itu yang memimpin adalah Profesor Ahmad Sadali, belum profesor waktu itu, dengan dibantu oleh para arsitek. Jadi para arsitek di ITB besar sekali peranannya di dalam mengendalikan jurusan seni interior pada waktu itu. Hampir 75% gurunya adalah arsitek dan para seniman. Kemudian pada waktu tahun 65, Pak Widakto datang dari Jerman setelah selesai pendidikannya dari jurusan Innen Architecture and Meubelbau. Jadi pelajaran ijazahnya adalah arsitektur interior atau Innen Architecture dan Meubelbau, mendesain mebel. Dan ini mendesain mebel penting sekali waktu itu. Jadi harus dikuasai oleh para desainer interior. Waktu beliau datang menyamakan kurikulumnya dengan yang diterima di Stuttgart di Jerman Barat waktu itu, dinamakan jurusannya dirubah namanya dijadikan arsitektur interior. Dan pada waktu ITB memutuskan untuk mengembangkan seni rupa menjadi fakultas yang bernama Fakultas Seni dan Desain, interior menyesuaikan menjadi desain interior pada waktu tahun 1984. Nah, ini penting karena apa namanya itu, jadi bahwa pengertian bahwa pelajaran pendidikan desain di pendidikan tinggi desain sebenarnya baru dimulai pada tahun 59 pada waktu Universitas Indonesia menjadikan sekolahan kita menjadi Institut Teknologi Bandung. Nah, yang terjadi kalau pendidikan baru mulai tahun 59, tapi kegiatan interior, desain interior sudah dimulai jauh sebelum itu, yaitu di awal economic boom di negara Hindia Belanda yang dijajah oleh Belanda. Setelah Perang Dunia 1918, Belanda mulai mengalami ledakan perkembangan ekonomi atau economic boom. Karena tidak terlibat perang sehingga bisa dibutuhkan oleh banyak pihak, banyak negara. Kebetulan dihapuskannya Kulturstelsel dan digubarkannya VOC oleh pemerintah Belanda karena VOC ternyata korup sekali. Maka bank-bank mulai mengadakan kegiatan pada tahun 1915. Dan orang mulai mikir untuk mendirikan pendidikan tinggi atau perguruan tinggi. Kita mulai dengan perbankan, karena perbankan yang paling dahulu menugaskan para arsitek untuk mendesain bangunan-bangunan mereka. Mereka menerbitkan uang Indonesia, Yapesebang namanya, dan membangun bangunan-bangunan dengan cepat. Arsitek profesional pertama yang berpraktek di Hindia Belanda waktu itu adalah Biro Arsitek Hulswit, Vermont, dan Kuipers. Itu yang arsiteknya semua kebanyakan lulusan dari École des Beaux-Arts Prancis, Paris. Sehingga gayanya betul-betul gaya École des Beaux-Arts. Kita lihat sendiri bagaimana bank-bank itu dibikin seperti bangunan-bangunan masa lalu, ya, disesuaikan karena memang konsep École des Beaux-Arts tidak mempermasalahkan antara lama dan baru. Mereka bisa dengan tidak. Ini yang banyak juga terjadi di Amerika karena waktu itu sekolah yang paling bergengsi adalah École des Beaux-Arts, yaitu sekolah seni yang di dalamnya terdapat pendidikan arsitektur. Memang arsitektur sebenarnya arsitektur desain itu akarnya memang dari seni sebenarnya, bukan dari mana-mana. Jadi bank-bank Daya Pasebang mendirikan
terbang dengan cepat sekali, mulai dari Jakarta, kalau dimulai dari Medan sampai Indonesia Timur, Makassar, terus sampai ke Surabaya, mereka membangun bank-bank seperti bisa dilihat dalam gambar ini, sehingga pada tahun kebetulan perkembangan desain di negeri Belanda, di Eropa, Jerman, dan lain-lain mulai mengarah ke early modernism, kepada modernisme awal, ya itu adanya gerakan seperti The Style, terus Bauhaus, mulai diadakan pembaruan di Eropa. Jadi bangunan-bangunan seperti yang ada di Indonesia waktu itu mulai ditinggalkan. Sehingga pada satu saat salah seorang pemuka arsitek yang terkenal Belanda, Hendrik Petrus Berlage, yang oleh orang Belanda, secara nasional disebut sebagai Godfather of Dutch Design, datang ke Jakarta dan mengkritik habis-habisan gedung di Javasebang yang didirikan pada tahun 1915. Habis-habisan sampai akhirnya direksi di Javasebang bersedia untuk merombak renovasi bangunan yang sudah berusia 20 tahun itu, 15, 20 tahun. Sehingga dirombak seperti apa yang kita lihat sekarang. Dulunya aslinya seperti yang di atas. Kemudian menjadi seperti yang kita lihat sekarang, yang kita lestarikan sebagai Museum Bank Indonesia. Dahulu gedungnya seperti ini, seperti Balai Kota Jakarta yang lama, yang disambung dengan bekas rumah sakit di belakangnya. Nah, dengan datangan Berlage ini, mulai muncul generasi baru arsitek, yang karena waktu itu Bandung sudah dipersiapkan akan menjadi ibu kota, Jakarta, Batavia yang akan dipindahkan ke Bandung, karena mereka lebih menyenangi udara di Bandung, para orang Belanda. Mereka sudah mempersiapkan untuk membangun Bandung, sehingga bangunan-bangunan yang paling banyak itu adalah di Bandung. Sehingga oleh orang luar, Bandung dinamakan atau dianggap atau disebut sebagai laboratorium arsitektur modern. Hampir semua arsitek terkenal membuat bangunan di Bandung. Sehingga kalau kita melihat bangunan-bangunan sebelumnya adalah seperti ini misalnya. Nah, Hotel Preanger lama ini sudah tidak dianggap lagi karena bergaya Old Indies, yang sebutnya Old Indies ya. Kalau yang namanya New Indies itu adalah gedung sate. Ini Old Indies yang sudah dianggap sudah tidak sesuai lagi, baik dari penampilan maupun untuk manajemen, termasuk Hotel Goman di bawahnya. Hotel Preanger yang ada menjadi Grand Hotel Preanger oleh Profesor Schumacher, dan Hotel Goman oleh Albert Albers, arsitek modernis juga. Sehingga pada waktu itu sebelumnya arsitek tidak pernah peduli dengan bangunan untuk interiornya, diserahkan pada pemberi tugas yang punya. Pemiliknya akan menyewa seorang dekorator atau seorang supplier mebel dan memberi nasihat, advice bagaimana memasangnya, menatanya. Jadi arsitek tidak pernah, karena arsitek waktu itu kebanyakan dikerjakan oleh para ahli teknik militer dari pasukan Zeni, Angkatan Darat Kerajaan Belanda. Tapi pada waktu bangunan-bangunan sudah mulai dihubungkan dengan modern, dengan arsitek profesional, mereka mulai berpikir, wah, nggak mungkin kita serahkan ke pemilik, kita harus mulai mengurusnya. Sehingga arsitek mulai membuat desain-desain interior di bangunan-bangunan seperti ini. Jadi, kalau kita lihat, mereka finishing interior sudah dikerjakan semua, tinggal furniture. Jadi ini adalah Bank Indonesia di Javasebang. Ini Hotel Preanger yang dibuat oleh Schumacher. Bagaimana dia menghias bangunannya karena dia amat mengagumi Frank Lloyd Wright, maka detail-detailnya kita sebut Mayan Revival yang biasa dikenakan oleh Frank Lloyd Wright. Ini ruang makan. Anehnya ruang makan zaman dulu, kalau kita lihat fotonya, selalu dalam keadaan kosong,
atau penuh. Nah, ini Hotel Savoy Homan yang didesain oleh Albers penuh. Kenapa? Karena ternyata jam makan di hotel itu diatur. Jam makan siang jam 12, makan malam jam sekian. Jadi orang tidak ada yang keluyuran di restoran, semua duduknya di lounge, di luar restoran. Sehingga foto-fotonya selalu kosong atau penuh. Nah, ini kebetulan kita lihat Profesor Schumacher. Sebenarnya beliau bukan lulusan sekolah arsitek. Beliau itu masuk ke Akademi Militer di Breda dengan adiknya Richard Schumacher. Yang di Bandung salah satu karyanya adalah Rumah Merah, Pavilion Merah di Taman Sari. Bagus sekali. Dan kakak beradik itu adalah lulusan sekolah militer, Akademi Militer Breda, seperti AMN, tetapi jurusan teknik. Sehingga belajar membangun, belajar mendesain konstruksi. Nah, kebetulan Schumacher tua, kakaknya itu senang mengerjakan seni patung dan seni lukis. Sehingga kemampuan estetiknya diasah melalui kegemarannya untuk dengan hobi seninya itu. Sehingga dia betul-betul ini gedung Villa Isola itu kepunyaan seorang pengusaha kaya Baretti yang dicurigai menjadi koloni kelima atau mata-mata Jepang. Waktu dengan dia membangun tempat di atas Setiabudi di Jalan Kelembang supaya bisa mengawasi lalu lintas pasukan Belanda, pasukan udara. Dia meninggal jatuh dari pesawat, entah ada yang bilang disabot, tapi ini diselesaikan dengan baik sekali oleh Schumacher tua, Charles Schumacher, sama Richard yang adiknya. Dan interiornya semuanya dikerjakan dengan amat profesional. Jadi ini sudah dikerjakan sebelum pendidikan interior dimulai di ITB tahun 59. Tukang-tukangnya waktu itu furniture didatangkan dari Belanda melalui perusahaan namanya Van der Pol, yang akhirnya membuka cabang di Jakarta, terus di Bandung, di Semarang, mengajari tukang-tukang Indonesia yang berbakat untuk membuat furniture. Ini keuntungannya. Jadi Schumacher tua, restoran-restoran waktu itu sudah didesain. Ini restoran dari Grand Hotel Lembang sama beberapa lagi. Kita lihat sendiri kursi-kursinya sudah dipilih yang baik. Jadi kesadaran interior itu sudah ada. Waktu itu masih dikerjakan arsitek karena belum ada profesi interior. Arsitek memang mempunyai waktu yang cukup luang. Sehingga kalau kita lihat zaman dulu, tahun-tahun itu di Eropa, arsitek itu sempat membuat kursi, membuat gerdel pintu, membuat asbak pun sempat. Alvar Aalto membuat vas bunga gitu. Semua dikerjakan karena memang waktu desain, waktu proyek itu tidak seperti sekarang gitu. Mungkin lebih santai. Nah, keuntungannya dengan adanya itu adalah tukang-tukang. Kita mulai mengenal. Ini kursi-kursi yang kami ketemukan waktu kami merenovasi Bank Indonesia, bekas Jasa Pegang, menjadi Museum Bank Indonesia. Ini disebut Chinese Art Nouveau dari Semarang atau Semarangan. Jadi ini kursi-kursi yang ergonomisnya bagus sekali. Kita bisa duduk dengan nyaman sekali di kursi ini. Ini sekarang masih dipakai di Museum Bank Indonesia. Pak Solihin, ya. Kita ke Pak Refra dulu, gimana Pak? Kan berhubungan nih dengan apa yang Bapak bahas, ini kenapa nanti. Kenapa saya interior karena furniture, karena furniture itu penting. Nanti akan ada hubungannya dengan kuliah merdekanya Pak Refra. Oke, Bapak mau lanjut dulu atau Pak Refra dulu, Bapak? Pak Refra begini. Jadi ini sekarang nih, saya terangkan kenapa. Karena dalam pembiayaan interior sekarang, proyek furniture itu masuk ke dalam FF&E. Oh iya. Furniture and Equipment. Itu dulu 18-20%. Sekarang dengan kemampuan dengan tuntutan yang lebih tinggi sudah 30%. Jadi harus dijadikan pertimbangan paling penting bagi seorang desainer interior. Kalau kurang nanti itu diselesaikan dengan caranya kuliah merdeka tadi yang akan dijelaskan oleh Pak Refra. Silakan. Yaitu adalah mempelajari khusus
mebel yang belum banyak didapat atau belum sempat didapat secara lengkap waktu dia sekolah. Terima kasih Pak Solihin. Nanti Pak Solihin akan ngebahas lebih lanjut tentang furniture ya Pak, yang berhubungan dengan profesi kita di sekolah di desain interior. Sekarang Pak Refrat, waktunya untuk masalah kompetensi dan untuk menghadapi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBKM. Silakan Pak Refrat. Hilang. Apakah sudah muncul? Apakah sudah slide saya sudah tampil? Sudah ada Pak. Silakan. Sudah ya. Ya. Terima kasih. Selamat siang semua. Tadi saya senang banget nih tadi Mbak Ranu bilang temanya berat. Karena Mbak Ranu sudah lihat sesi saya, berat itu karena nggak ada gambarnya. Tapi kemudian saya anggaplah bahwa tulisan ini gambar bentuk tulisan. Bila dibaca ada maknanya. Jadi tetap ini adalah gambar. Tadi asik banget kita melihat dimanjakan dengan visual-visual, tapi coba sekarang kita dimanjakan dengan gambar-gambar berbentuk huruf. Baik, kita mulai. Kampus Merdeka ini adalah salah satu program pemerintah dalam ini Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan, di mana ini yang penting nih, bahwa setiap perguruan tinggi, fakultas tertentu, semua fakultas yang ada memberikan hak kepada mahasiswanya untuk bisa mengambil mata kuliah lain. Apabila itu satu perguruan tinggi, maka dia bisa berhak mengambil 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Atau bahkan bisa dia mengambil 2 semester, setara 40 SKS di perguruan tinggi lain. Nah ini saya kira menarik, di mana saya percaya bahwa dalam ini kan gagasan Bapak Menteri ya, Menteri Nadiem Makarim. Saya percaya ini udah melalui tahapan pendalaman, studi yang mendalam, sehingga peraturan ini diluncurkan. Jadi saya bisa analogikan bahwa program MBKM ini seperti halnya program untuk memperlancar lalu lintas di Jakarta. Lalu lintas di Jakarta salah satunya adalah program membuat Transjakarta busway dengan maksud agar jalan-jalan di Jakarta tanpa lancar. Tapi kemudian apa yang terjadi? Jalan-jalan justru jalan dikurangi gitu. Jalan dikurangi ruasnya hanya untuk busway. Nah, saya kira sama juga MBKM ini ada satu tujuan tertentu untuk menambah nilai tertentu tapi dengan mengurangi porsi yang lain. Nah, tapi kemudian saya percaya di awal-awal mungkin gagap ya, tapi ke depan saya sangat percaya ini akan berhasil. Bahwa setiap nanti mahasiswa dengan major tertentu dia akan mempunyai kemampuan lain gitu ya, kemampuan lain di major yang lain, sehingga keterampilannya akan lengkap. Tidak hanya dia ahli di interior, tapi akan lebih mendalam lagi. Misalkan dia mengambil di major interior untuk membuat stasiun TV, dia akan boleh mengambil mata kuliah jurnalistik. Nah, itu kan luar biasa. Artinya dia akan menambah pengetahuan lain dan mempertajam kemampuannya di bidang desain interior. Ini aja tujuan kebijakan MBKM. Kebijakan MBKM ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel, sehingga perguruan tinggi dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. Setuju ya kita. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan link dan match dengan dunia usaha dan industri, serta untuk mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal.
Nah, ini saya highlight, mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal. Jadi siap kerja, bukan siap latih. Lebih lanjut, kebijakan MBKM bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skill maupun hard skill agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, serta menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Lanjut. Saya coba membuat skema. Di sini tertulis konten inti sebagai profesional, kemudian sistem dan target. Ini adalah gambaran dari triple helix antara konten inti itu adalah industri, kemudian sistem itu salah satu triple helix dari pendidikan, kemudian target itu adalah pemerintah. Jadi pemerintah memberikan target nih, lulusan yang kompeten dengan kemampuan siap kerja. Persoalannya sekarang adalah bahwa apabila MBKM itu diberlakukan, maka kurikulum harus siap-siap mengurangi 40 SKS paling banyak. Padahal dalam satu program pendidikan S1 itu disiapkan 144 SKS, betul kan? Jadi harus siap diambil 40 SKS, tapi dengan meningkatkan kualitas. Itu gimana caranya? Kan bingung gitu ya. Sementara ingin meningkatkan sesuatu, tapi mengurangi sesuatu. Nah, saya coba mempertajam di konten inti bahwa kami gitu ya, saya sebagai kita sebagai profesional memberikan masukan kepada perguruan tinggi, dalam hari ini Fakultas Desain Interior, hal-hal apa saja yang sebetulnya yang inti sekali yang harus dikuasai oleh desainer, seorang profesional desainer interior. Hal yang inti yang saya maksud adalah kita sebagai desainer interior profesional yang pertama harus tahu identitas kita itu apa gitu. Siapa gitu. Kita itu siapa, desain interior itu sebagai apa? Desain interior itu sebagai keahlian. Kita harus sadar, harus sejak awal mahasiswa harus diberi pengertian bahwa kita itu seorang tenaga ahli. Kita harus ngerti peta industri kita. Kemudian yang kedua, menguasai metodologi. Karena saya seringkali mendapat pengalaman, ada teman yang menawarkan proyek rumah sakit dengan alasan belum pernah mengerjakan proyek rumah sakit. Padahal menurut saya, rumah sakit itu konten. Artinya ketika lulus, seorang mahasiswa harus menguasai metodologi, apapun kontennya, mau rumah sakit, mau museum, mau apapun. Jadi, kuasailah metodologinya. Jangan takut menerima proyek museum, walaupun belum berpengalaman, karena itu konten, bisa dipelajari. Nah, dalam metodologi itu ada konsep, ada ergonomi, ada material, ada warna, ada proposal, ada budaya, ada analisa, ada sejarah. Seperti tadi Pak Solihin sampaikan. Jadi, kuasai dulu metodologi desainnya. Kemudian yang tidak kalah penting, kita harus melek aturan yang sekarang berlaku, yaitu mengenai green building. Sejalan dengan proyeknya PBB, yaitu SDGs, Sustainable Development Goals. Di situ ada 17 sasaran yang harus dipatuhi oleh seluruh negara di dunia, sehingga dalam waktu yang bersamaan kita akan menuju goals yang sama untuk kesejahteraan dunia. Ya, fokusnya di green building. Yang keempat, menghitung jasa. Kita harus sadar bahwa pendidikan S1 desain interior itu adalah mendidik mahasiswa untuk berbisnis. Bagaimana ceritanya kita mendidik seseorang untuk berbisnis ya, tapi tidak diajarkan cara menghitung jasa. Malah diajarkan hanya bekerja, tapi untuk menghargai jasanya, menghargai kerjanya, kita tidak difokuskan ke arah situ. Jadi menurut saya, konten inti sebagai profesional adalah pertama kita harus tahu kita itu sebagai apa, tenaga ahli. Kedua, harus menguasai metodologi. Ketiga, harus melek aturan yang sekarang terjadi di dunia mengenai green building. Yang keempat, mahir sekali menghitung jasa. Itu saya kira kuncinya. Karena kita itu berbisnis. Berbisnis dalam berprofesi desainer interior. Nah, semua ini
dirangkum dalam SKKNI, Standar Kerja Nasional. Jadi harus secara inti harus menguasai konten-konten ini. Nah, itu semua kita beri masukan kepada perguruan tinggi untuk dijadikan kurikulum. Ya, saya sebut sistem. Nah, kurikulum itu melalui sistem pendidikan akan menghasilkan mahasiswa yang nantinya menjadi calon desainer, lulusan yang kompeten dengan kemampuan siap kerja. Dan itu akan balik lagi tuh ke kotak pertama, karena akan sebagai profesional selanjutnya kan. Nah, jadi triple helix ini mungkin bisa membantu para dosen atau pendidik. Kemudian kita mulai tadi kalau desain interior sebagai tenaga ahli ya, identitas. Tadi Pak Solihin sudah sampaikan mengenai dekorator. Kita harus sadar bahwa kita itu profesinya adalah desain interior. Nah, desain interior itu apa sih? Dan saya percaya dari 100 orang atau 200 orang yang hadir, kalau disuruh membuat definisi desain interior akan membuat 200 definisi yang berbeda. Nah, jadi sah-sah saja gitu, siapapun akan membuat definisi itu. Tapi kemudian saya coba sampaikan definisi sebagai desainer interior. Ini saya rangkum dari berbagai sumber bahwa desainer interior adalah seorang profesional dengan latar belakang pendidikan yang menunjang. Nah, itu saya highlight, saya buat pendidikan yang menunjang, mampu memecahkan masalah dan memberikan solusi yang berhubungan dengan fungsi dan kualitas pada sebuah hunian di interior. Jadi hunian itu bukan berarti rumah tinggal, tapi adalah space yang bisa dihuni. Artinya itu interior. Dengan pengetahuan dan keahliannya. Nah, ini ada kata keahliannya. Seorang desainer interior harus mampu menghasilkan komposisi ruang yang berdampak meningkatnya kualitas hidup dengan mempertimbangkan segi-segi keamanan, kesehatan, keselamatan, kenyamanan, dan keindahan. Kalau ini definisi desain interior, tentunya kita harus sampaikan juga definisi dekorator interior itu apa, gitu, supaya berimbang ya, kita apple to apple gitu. Nah, kalau kita cermati ya perbedaannya, bahwa dekorator interior itu sama profesional, mampu memecahkan masalah dan memberikan solusi yang berhubungan dengan penataan bentuk dan warna yang proporsional pada sebuah ruang interior. Jadi hanya sebuah ruang interior kemudian ditata. Tidak dalam satu space planning, membuat space planning, kemudian secara menyeluruh membuat hubungan ruang dan seterusnya. Dengan pengetahuan dan keterampilannya, bukan keahlian. Nah, nanti saya jelaskan kenapa beda gitu, keterampilan antara keahlian. Dibedakan antara dekorator dengan desainer interior. Bahkan dekorator itu tidak perlu pendidikan yang menunjang gitu. Seorang yang otodidak pun bisa, karena sifatnya adalah menata secara proporsional ruang ini mau diapain. Jadi sistemnya statement aja di setiap ruang itu. Seorang dekorator harus mampu menghasilkan konklusi ruang yang berdampak meningkatnya kenyamanan bagi penghuni dengan pertimbangan segi keamanan, kesehatan, keselamatan, kenyamanan satu ya, dan keindahan, sama lah ya tujuannya. Nah, sehingga kalau disandingkan itu seperti ini. Tugas seorang desainer itu ada 3. Pertama merencana, kemudian merancang, kemudian menata. Merancang planning, merencana planning, membuat space planning, kemudian merancang designing, mendesain, yang terakhir menata, decorating. Nah, itulah tugasnya dekorator interior. Seorang desainer interior pasti seorang dekorator. Seorang desainer interior pasti seorang dekorator. Tapi seorang dekorator interior belum tentu desainer interior. Sekira itu. Kemudian kita harus tahu juga ekosistem desainer interior itu seperti apa. Kita posisi dalam sebuah ekosistem di mana ada prosesnya, kemudian ada di situ ada proses kreasi, ada proses produksi, implementasi. Kita ada di mana? Tugas-tugas kita itu apa saja? Yang tenaga ahli yang berhubungan di mana masuknya? Kemudian produknya apa saja? Produk setiap tahapan-tahapan itu. Dan kalau kita sudah tahu secara makro tugas kita ada di mana dan posisi kita ada di mana, itu kita akan dengan lebih baik mungkin akan mengerjakan dalam sebuah proyek. Kemudian sama ada prosesnya di pradesain itu, desain interior di mana posisinya.
Kemudian di pengembangan itu sebagai apa? Ternyata dalam semua proses perencanaan, memang desainer interior jadi leader, membawahi para tenaga ahli lain sesuai dengan fungsi dan jabatannya. Jadi kalau memang ini disampaikan ke mahasiswa sejak awal, saya kira mereka akan mempunyai kebanggaan sendiri, mempunyai PD, ya, percaya diri, sehingga nantinya tidak akan menolak pekerjaan lagi gara-gara saya belum pernah ngerjain rumah sakit. Gitu. Padahal metodologinya sudah disampaikan bahwa dia bisa jadi leader dalam sebuah proyek, membawahi tenaga ahli lain. Kemudian tadi kenapa saya sampaikan beda antara kita desainer interior, keahlian, dan dekorator sebagai keterampilan. Gitu. Nah, secara sepakat kita bahwa S1 itu atau D4 vokasi itu di level 6. Level 6 itu keahlian. Sedangkan keterampilan itu di bawahnya 1 sampai 5. Nah, kita mulai dari level 6, 7, 8, 9. Ini sesuai dengan KKNI. KKNI itu apa? KKNI adalah satu konvensi sebetulnya, konvensi internasional. Bukan hanya Indonesia saja yang memiliki, tapi hampir seluruh, tapi belum semua, hampir seluruh negara-negara di dunia itu mempunyai KKNI atau secara internasional namanya tuh qualification framework. Jadi tidak hanya Indonesia, Singapura punya, Australia punya, Filipina punya. Nah, tapi kemudian kita Indonesia dibedakan stratanya atau levelnya itu ada 9. Negara-negara lain ada 7, ada 12, bahkan ada 8. Tapi sepakat, namanya keahlian itu di level 6. Nah, itu nanti kita jelaskan. Nah, ini kita di level 6 ada kemampuan-kemampuan dasarnya. Kan ini luar biasa. Saya pikir kalau misalnya tadi SKKNI itu yang telah disusun, diadopsi jadi kurikulum, dan nanti mahasiswanya menghasilkan apa yang dibutuhkan oleh profesional, itu kan bagus. Apa yang diajarkan dan sesuai apa yang diperlukan. Triple helix itu. Nah, ini level-level yang ada di KKNI, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 9. Di level 6 itu ada kata kuncinya, gitu. Beda dengan level 5. Walaupun sama-sama menguasai konsep teoritis, mampu mengelola kelompok, itu di 5 ya. Tapi di level 6 itu, seorang tenaga ahli sudah ada 2 kemampuan yang harus dipenuhi, yaitu bisa mengambil keputusan dan memimpin satu kelompok, jadi leader. Jadi level 6 itu bisa memutuskan dan dia memimpin suatu kelompok. Nah, itu kemampuan dasar dari seorang tenaga ahli atau di level 6. 6, 8, dan 9. Sampai 9. Nah, kemudian mengenai metodologi yang saya sampaikan. Metodologi juga banyak. Dari luar maupun dari dalam ya definisinya. Ini saya coba membuat dari berbagai sumber. Bahwa metodologi itu paling tidak ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kita harus menguasai ini ketika kita akan membuat sebuah proyek. Nah, tadi saya sampaikan rumah sakit, rumah tinggal, museum, istana itu adalah konten persyaratan khusus. Dan ini bisa dipelajari, baca buku aja ini. Buka Google, pelajari rumah sakit seperti apa. Tapi selebihnya, data peruntukan data teknis, persyaratan umum mengenai kesehatan, sirkulasi, pencahayaan, ergonomi, warna, material, bikin konsep detail desain itu diajarkan di perguruan tinggi. Gitu. Kuasailah metodologi desainnya. Ketika Anda dapat tugas museum, nah itu hanya konten, pelajari saja. Buka buku museum itu seperti apa. Dan semua pekerjaan interior, metodologinya sama. Sekali lagi, kontennya yang berbeda-beda. Jadi kuasailah metodologi supaya dengan gagah berani gitu ya seorang desainer interior menerima pekerjaan. Oke, pekerjaan apa? Bisa. Saya menguasai metodologinya. Saya tinggal baca buku dan saya bisa menghasilkan apa yang Bapak harapkan. Begitu saya kira. Kemudian ini adalah cara menghitung V-design. Tadi saya sampaikan bahwa kita itu bisnismen. Bagaimana caranya di kampus tidak diajarkan menghasilkan seorang pebisnis, tapi tidak diajarkan cara menghitung fee. Nah, paling tidak cara menghitung fee itu ada 2. Berdasarkan proyek swasta, dananya swasta, dari swasta. Yang kedua, dana proyek pemerintah.
Artinya non swasta itu dibiayai oleh pemerintah. Dan APBN, APBD hibah bantuan luar negeri. Itu dibagi dua. Di proyek swasta itu kita ada caranya lamsam ya, meter square berdasarkan persentase atau man itu kita bisa lihat di buku pedoman hubungan kerja desain interior ya di HDII. Tapi kemudian kalau di proyek pemerintah itu hanya satu cara menghitungnya adalah man. Walaupun di proyek swasta juga ada gitu ya cara menghitung man. Nah, kalau man itu rujukannya bisa lihat buku biru atau Permen PU tentang pedoman teknis, kemudian ada buku IDKINDO. Sekarang ada 2021, tiap tahun itu di upgrade terus ya IDKINDO. Nah, itu bisa dipelajari, gitu. Bisa dipelajari sejak awal bagaimana cara menghitung, bagaimana cara menghargai jasa kita gitu. Kita menjual keahlian kita itu bagaimana, sebesar apa gitu. Sehingga tidak akan terjadi lagi nanti banting-banting harga supaya kita dapat kerjaannya, biarlah kita yang ngerjain konstruksinya, fee-nya free lah gitu. Wah, itu luar biasa menyesatkannya kalau menurut saya. Pak Refra, 4 menit lagi. Siap. Ini fungsi SKKNI. Nah, udah jelas fungsi SKKNI sebagai bisa juga sebagai untuk profesional ya, sebagai rujukan bekerja, dan bisa juga sebagai untuk perguruan tinggi sebagai di kurikulum gitu. Nah, ini adalah contoh SKKNI yang sudah HDI buat ya. Kita ada 12 klaster gitu ya. Kenapa dibuat? Karena kita yang menguasai, kita tahu tugas-tugas klaster ini, jabatan kerja. Walaupun sebetulnya yang kita pakai di HDI hanya ada 3 ini, desainer interior muda, madya, dan utama. Kita buatkan klaster jabatan kerja untuk yang lain, untuk dipakai nantinya untuk teman-teman kita. Ini kita lewat aja, peta okupasi. Ya. Kemudian, tidak kalah pentingnya adalah ini. Nah, kita kembali lagi ke laptop, ke masalah MBKM. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kalau misalnya kita perguruan tinggi harus membuat 3 skenario. Skenario pertama adalah tetap ya, mahasiswa tetap mengambil 144 SKS, tidak ada berubah. Skenario kedua, apabila mahasiswa mengambil 1 semester di luar fakultasnya, artinya dikurangi 20 SKS. Yang skenario 3, mahasiswa bisa mengambil 2 semester atau dikurangi 40 SKS. Sehingga kita harus membuat tuh mata kuliah mana saja yang wajib 104, terus mana yang utama, dipisah-pisahkan. Sedangkan tadi sponsornya kan banyak tuh, titipan-titipan sponsor, harus menguasai ini, menguasai itu. Sehingga tugas seorang nanti tugasnya fakultas adalah mengurangi beban SKS pertama, kemudian menggabungkan mata kuliah dan memadatkan konten. Jadi membuat rekonstruksi kurikulum. Jadi kurikulum yang ada itu direkonstruksi lagi untuk persiapan MBKM. Dan sekali lagi saya percaya apabila ini dibuat dengan kesungguhan hati oleh para dosen-dosen semua, dan saya percaya itu akan menghasilkan tenaga kerja nantinya yang bukan siap latih, tapi siap kerja, betul-betul siap kerja. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Ini adalah contoh saja, misalnya yang kuning ini digabung ya, desain interior keluarga, ini salah satu kurikulum perguruan tinggi, digabung dengan gambar digital interior, kemudian digabung lagi antara desain furniture, gabung dengan desain furniture tematis prototype, dan seterusnya gitu. Ini adalah contoh saja. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ini menjadi begini, kalau kita misalnya aware, kita peduli kepada profesi kita sebagai desain interior, kita juga harus peduli kepada pendidikan kita. Karena nantinya yang dihasilkan oleh pendidikan, oleh kampus itu adalah calon-calon desainer. Gitu. Jadi kita harus peduli kepada pendidikan, khususnya desain interior, supaya profesi kita ke depan menjadi profesi betul-betul dihargai. Terima kasih. Terima kasih Pak Refra. Mungkin kalau nanti ada Q&A, ada question and answer, bisa ditulis langsung di Q&A di sini, karena tadi saya melihat ada 2 yang raise hand, itu Ibu Lili dan Mbak Laksmi. Kalau memang butuh pertanyaan bisa langsung bertanya.
Kita lanjutkan ke Pak Solihin sebentar. Pak Solihin akan menjelaskan mengenai perkembangan desain furniture ya Pak di desain interior. Menjadi salah satu nyawanya profesi kita. Silakan Pak Solihin. Jadi tadi kita berhenti di kursi-kursi yang oleh orang Eropa dibawa ke Indonesia. Ya seperti tergantung siapa yang membawa. Kalau yang membawa waktu itu pemerintahan Raffles dinamakan kursi Raffles. Kalau yang membawa Daendels ya kursi Perancis karena dia mewakili pemerintah Perancis. Gitu. Sehingga kita tuh sebenarnya mendapat kebanjiran kursi karena memang kita tidak punya kursi. Karena apa? Ini yang paling penting. Mungkin yang harus diketahui. Kita tidak punya sejarah atau budaya duduk di atas kursi. Sebagaimana bangsa Jepang, kita termasuk bangsa yang kebudayaannya dan sejarah duduk di lantai. Karena bisa dilihat dari seragam baju kita. Bagaimana keris di belakang. Jadi tidak mungkin kita akan duduk bersandar seperti duduk di kursi. Sebagai orang Jepang juga membawa samurai di ininya. Karena apa? Orang Jakarta yang paling ujung, yang paling pertama mungkin ketemu sama orang asing, baru melihat kursi di pertengahan abad 19. Sebelum itu belum pernah melihat yang namanya kursi. Demikian juga orang Jepang, baru akhir abad 18, orang-orang Belanda yang mampir ke Cina dulu, baru ke Jepang, membawa kursi-kursi buatan Cina. Dibawa ke Jepang. Orang Jepang baru melihat kursi saat itu. Jadi kita tidak usah membuang-buang waktu untuk mencari apakah ada kursi Indonesia. Tidak ada. Gitu. Ini bagaimana seorang pangeran di Madura mau duduk susah karena kerisnya ganjil di belakangnya. Karena memang biasanya dari pakaian kita kelihatan bahwa kita sebenarnya tidak mempunyai sejarah duduk di atas kursi. Sebenarnya dilihat waktu terjadi pertukaran budaya atau kulturisasi antar budaya, orang-orang Belanda membawa kursi, kita mulai duduk di atas kursi karena sudah mulai bisa memesan kursi atau membeli kursi. Tetapi karena ukurannya tinggi, memakai ancek-ancek, memakai dingklik. Atau karena kursinya besar, naik jadi duduknya seperti duduk di lantai tapi di atas kursi. Karena memang kita masih belum terbiasa duduk di atas kursi. Nah, kita beruntung bahwa orang-orang Belanda mengajari, terutama orang-orang Cina di daerah Semarang untuk membuat kursi. Mereka punya orang berbakat yang namanya kelompok kungfu ya. Nah, sehingga kita tuh tidak punya istilah yang sesuai dengan ini. Saya mendapat majalah, namanya majalah itu Furniture, tabloid Furniture, diterbitkan oleh salah satu produsen ini. Di sini ada kata-kata furniture, di sini ada kata-kata mebel. Yang mana? Ternyata di daerah kontinental, Eropa daratan itu semua memakai kata mebel, malah Rusia itu sama dengan kita mebel gitu. Karena apa? Itu mobilitas, jadi bisa dipindah-pindah. Nah, orang Inggris memilih pakai furniture yang sebenarnya ditemukan oleh bangsa Prancis. Nah, kita harus jelas. Kalau kita bisa bilang mebel, ya seperti mobil atau mebler, kita furniture yang mana? Furnitur atau furniture. Di kamus besar bahasa Indonesia, mebel sudah jelas. Kalau ada kata kecil, tulisan kecil, furnitur. Enak nggak kita ngomong furnitur gitu? Kan nggak enak, toh? Kenapa? Karena emang tadi satu-satunya mebel yang diketahui oleh orang Indonesia adalah dingklik. Atau kalau di Jawa Barat jodokan atau namanya, godokan atau jogokan. Dingklik di Indonesia memang sampai plastik pun tetap dingklik. Karena dulu ini biasanya untuk orang di tempat-tempat basah, batik atau apa dia. Karena kalau kita melihat singgasana raja Sultan Sunun Pakualam Sunun Pakubuwono dan nama Kubuwono itu hanya dingklik seperti ini. Ini yang namanya mahligai singgasana. Paling-paling seperti ini, tapi bukan dalam bentuk kursi. Karena memang kita tidak mengenal kursi. Nah,
itu menguntungkan sebenarnya. Jadi kita nggak usah ngimpi mencari kursi Indonesia, tapi kita bisa membayangkan bisa membuat kursi apa saja. Ini saya baru menyadari setelah saya itu diminta untuk membuat tulisan mengenai The Age of Furniture oleh majalah apa namanya itu, Indonesia Design. Karena ternyata setelah saya kenapa kok mereka minta tulisan ini, ternyata ada keluhan atau ada semacam, bukan komplain tapi keluhan, kok sayang desainer interior Indonesia itu jarang atau kok tidak banyak yang menekuni salah satu komponen yang paling penting di dalam desain interior, yaitu desain furniture atau desain mebel. Itu sekarang itu alokasi budgetnya itu 30% dari biaya interior. Jadi besar sekali. Nah, ini bagaimana seorang Mies van der Rohe mendapatkan ide untuk membuat desain Barcelona dari Mesir kuno sekali. Atau seorang Angelo Donghia dari New York mendapatkan ide untuk membuat kursi dari kursi Klimos dari Yunani yang juga kuno sekali. Itu bisa dikembangkan, dan yang mengembangkan semua bangsa, bukan hanya bangsa Inggris atau Amerika. Seperti halnya seorang Hans Wegner yang berbangsa Denmark mengembangkan kursi Cina. Karena ada satu masa di abad 19 yang namanya Japonisme, pengaruh-pengaruh timur itu melanda daerah-daerah Skandinavia, sehingga mereka amat mengagumi desain-desain Jepang. Nah ini apa? Nah, ini bagaimana saling pengaruhi. Kalau kita melihat kursi Biedermeier yang di abad 19 ini, itu kemarin kalau tidak salah pernah dipakai di Hotel Mulia di restoran Italinya. Ini kursi yang ternyata si majalah ini minta semacam apa ya, dukungan bahwa banyak furniture yang berhasil betul itu menjadi timeless, kapanpun sampai kapanpun nggak akan membosankan. Jadi seperti kursinya Mas Mies van der Rohe ini sampai kapanpun ya tidak akan bosan, tidak akan mati kursi-kursi yang ini. Jadi ini kelihatannya kurang mendapat perhatian dari adik-adik mahasiswa yang mungkin kurang memahami betul pentingnya apa namanya itu furniture ini. Seperti misalnya ini Rietveld yang penemu apa namanya salah satu eksponen the style di negeri Belanda. Kursinya itu mempengaruhi kursi-kursi kemudian, bukan dari soal apa. Dulu kursi-kursi itu kan tebal-tebal sekali, tebal bulky gitu. Ini dengan kursi yang tipis sekali, kemiringannya ternyata mempengaruhi si Marcel Breuer sama Corbusier. Corbusier ini Baskulan, Marcel Breuer Vasili. Dan kemiringan-kemiringan ini akan berkembang terus sampai sekarang. Ditemukan oleh Rietveld yang membuat kursi yang dari papan berwarna begini, yang nggak ada ini. Jadi ini saya mengharapkan Pak Sumarsono akan mulai lebih tertarik untuk mempelajari ini, karena ini menjadi bagian dari apa ya, dari kehidupannya dia sebagai desainer. Misalnya ini misalnya Windsor chair dikembangkan oleh semua orang, sampai orang Jepang pun ikut mengembangkan. Jadi bisa hidup terus nih dari aslinya seperti ini muncul seperti ini. Jadi ini tidak akan mati. Jadi untuk desainer tidak akan ada habis-habisnya alasan atau apa jalan untuk bisa mengembangkan furniture yang bisa dipakai di dalam proyek-proyeknya atau dipakai di proyek lain atau dijual sebagai satuan putu yang lepas. Seperti misalnya ini orang-orang Jerman, Swiss, di pedalaman Austria, petani-petani itu kalau musim dingin tidak bisa ke sawah, dia mau bikin kursi, namanya breadstool dari papan, tanpa sambungan, tanpa skrup, tanpa apa-apa, hanya pakai pasak dan pakai saling mengikat aja, saling menekan. Ini dikembangkan oleh Adolf Babel, ini teman sekelasnya Pak Widagdo di Stuttgart, guru Adi Surya itu pernah bekerja di tempat dia. Iya, Adi Surya namanya ya, yang lulusan Finland itu. Ini dia bagaimana dia teruskan ini dengan bahan lain. Adi Nugraha, Pak. Ya, Adi Nugraha. Adi Nugraha. Ya? Mas Adi Nugraha.
Pak Adi. Oh ya, Adi Nugraha, ya. Nah, ini Philip Stark misalnya. Saya itu senang sekali dengan dia, karena apa? Wah, dia tuh desainer yang nakal, ya, jenaka gitu. Dia main-main sekali. Karena dia tahu betul saya orang Perancis, dia apal betul yang namanya kursi Louis XVI. Ini Louis XVI ya. Mungkin ibunya duduk di atas kursi Louis XVI. Jadi waktu dia kembangkan menjadi dengan bahan-bahan baru ya, plastik segala macam, yang terakhir transparan disebut Louis Gauche. Setannya Louis itu. Ini polaris sekali. Jadi kursi yang 100 tahun yang lalu itu bisa hidup sampai sekian ratus yang akan datang. Ini yang sebenarnya harus dikembangkan. Philip Stark pernah bikin kesalahan juga. Ini saya korbannya, saya antara lain. Dia bikin kursi nekat ini, kaki 3. Yang pertama kali dipakai di sebuah hotel di New York namanya Hotel Royalton. Saya karena senang dengan Philip Stark, kalau ada hotel dia baru, pas di situ saya check in. Pada waktu mau check out, teman saya jemput, saya lagi nulis surat di tempat mejanya. Tempat kerja itu, meja itu rantainya keras, keramik, tempat tidur karpet. Desainnya dia selalu begitu. Untuk ke belakang memang kuat sekali. Pada waktu pen saya jatuh ke samping, wah, langsung balik kena keramik itu, kepala saya hampir pingsan. Jadi waktu saya disusul ke atas karena nggak keluar-keluar, mereka mendapatkan saya lagi ngeledak di lantai. Teman saya bilang, arsitek nakal dari New York, kalau kamu mau tinggal sebulan di sini, kamu jadi kaya raya. Saya bantu nuntut pemerintah. Tapi ya saya nggak bisa, harus pulang saya pakai esok harinya. Tapi tahun yang lalu, setelah 2019, saya mampir New York, saya intip. Ternyata kursi itu tidak dipasang lagi, diganti kursi roda biasa itu untuk kerja. Rupanya ini jadi masalah besar. Cuman karena orang Indonesia yang bodoh nggak ngerti keuntungan, ya saya nggak teruskan, nggak dituntut gitu. Nah ini kembali, ini yang namanya kursi Klimos, diketahui dari gambar-gambar vas temuan Yunani kuno sekali. Ya kalau yang kuno itu kuno udah nggak keruan lah kunonya. Koin-koin ini kursi, karena orang Yunani itu senang sekali duduk lama-lama diskusi mengenai ilmu, filsafat, musik, apa. Mereka suka sekali dengan melatih otaknya. Ini desainer seluruh dunia mengembangkan. Kenapa desainer kita nggak ada yang mau? Kita saya lihat ada Rotan sebelah kanan nomor 2 dari atas itu, Rotan. Ini semuanya bertitik tolak dari Klimos, sama halnya dengan dengan Barcelonanya Mies van der Rohe. Nah, kita jangan susah buang-buang waktu mencari kursi Indonesia karena tidak pernah ada kursi Indonesia. Tapi desainer Indonesia bisa mengembangkan kursi-kursi kuno dari Eropa atau dari mana-mana, dari kita mengembangkan. Jadi nanti nama kita akan terbawa oleh itu. Bukan mencari ngoyo-ngoyo mencari kursi-kursi buatan ini. Karena apa? Ini ada satu contohnya. Ini dulu kalau kita lihat di belakang ya, ini agak menyakitkan, tapi ini agak menyakitkan sebenarnya. Ini. Maaf Pak Solihin, waktunya 2 menit lagi, boleh Pak? Ya, ini. Ini kursi ini disebut low Javanese chair. Betul nih. Ini adanya di Delft, di museum. Ini disebut low Javanese chair. Dikasih komentar yang menyakitkan hati orang Belanda. Dulu mungkin orang bupati-bupati Indonesia takut membuat kursi yang sejajar tingginya dengan kursi Belanda, sehingga membuat ini. Ini menyakitkan. Tapi sebenarnya yang saya kagum sekarang, kursi yang low Javanese chair tadi, ini menarik ini. Ternyata mengilhami banyak sekali desainer luar, Amerika, Jerman, Jepang, untuk membuat kursi-kursi rendah. Yang lain juga bisa dibikin. Ternyata salah satunya dibuat oleh profesor gurunya Pak Widakdo, Profesor Herbert Hirse. Saya kaget juga nih, rupanya beliau juga ada. Nah, saya juga bingung nih, apakah Pak Widakdo mendapatkan Profesor Hirse mendapatkan ide dari Pak Widakdo dengan kursi rendah Jawa ini, mungkin siapa tahu. Saya belum sempat nanya ke Pak Widakdo gitu.
Nah, jadi saya usulkan untuk para desainer interior yang lagi belajar mau mendalami furniture yang luar biasa kemungkinannya bisa menggunakan program Kampus Merdeka. Ini apa namanya? MBKM ini. MDKM apa? Kuliah Merdeka ya, KMMB. Gitu. Jadi bisa melalui itu. Karena dia perlu mengetahui betul. Nah, jangan sampai terombang-ambing seperti ini ceritanya. Waktu komputer masih terpisah ada CPU-nya tuh, wah kita bingung membuat meja macam-macam, laci khusus yang harganya tambah mahal karena harus dibuat. Ternyata komputernya berubah terus, nggak ada CPU lagi. Akhirnya yang terjadi mendesain untuk masang laptop, karena laptop itu juga nonsense, karena kalau kita pasang di pangkuan masih melorot. Jadi perlu ada meja kecil yang bisa dilipat, bisa dibawa kemana-mana bersama komputernya. Ini perkembangan yang ini. Nah, jadi saya usulkan kalau mungkin dalam sekolah Merdeka tadi, apakah mungkin dipadukan dengan misalnya perusahaan mebel yang besar yang bisa dipakai untuk bekerja praktek mahasiswa. Karena tanpa praktek nggak mungkin. Zaman dulu waktu saya masih mengambil 4 semester itu terakhir gambarnya 1:1 supaya kita bisa merasakan betul tiap lengkungan, tiap ketukuan gambarnya harus 1:1. Saya nggak tahu apakah sekarang masih diajarkan begitu, tapi begitu waktu zaman saya. Karena saya termasuk generasi terakhir, angkatan terakhir yang kurikulum lama. Dulu itu kan 7 tahun resminya. Jadi ada 2 tahun pertama sarjana muda, terus mendapat sarjana muda, terus setelah milih jurusan 2 tahun lagi sarjana 1. Setelah 5 tahun, baru 2 tahun lagi bisa sarjana penuh. Jadi sebenarnya 7 tahun dulu itu. Cuman nggak tahu sekarang apakah sama ini ya. Maaf, Pak Solihin, waktunya sudah habis. Ya. Jadi ini mebel tadi saya titip kepada Pak Refra untuk dicarikan detailnya bagaimana supaya mereka tertarik untuk mebel ini. Jangan hanya membuang waktu mencari kursi Indonesia yang nggak akan ada gitu. Iya. Terima kasih. Sama-sama, makasih Pak Solihin. Beli applause-nya dulu Pak untuk Pak Solihin. Di sini udah banyak pertanyaan untuk Pak Solihin dan Pak Refra sebenarnya. Dan ada salam dari Pak Francis untuk Pak Solihin dan Pak Refra. Kata Pak Francis adalah, you don't need to be achieve a design a good restaurant. Dia bilang, sudah pernah mendesain rumah sakit, hotel, dan lain-lain atau belum? Semuanya adalah konten yang dapat diolah oleh seorang desainer profesional. Setuju dengan Pak Refra dan pengingat Pak Titu, katanya Pak Francis. Ini ada pertanyaan dulu, Pak Refra mau menjawab atau Pak Solihin? Banyak tentang program kuliah nih Pak Refra ya. Iya. Dari anonim sebenarnya. Program kurikulum MBKM ini 4 semester, 1-4 di dalam kampus. Semester 5-7 di luar kampus antar prodi atau perguruan tinggi. Total 40 SKS. Dengan komposisi kerja praktik 20 SKS dengan konversi bobot MK pendukung di dalamnya. Sebagai tim kurikulum melihat kebijakan ini menjadi banyak mata kuliah yang dihilangkan. Sementara dengan kurikulum yang ada 144 dikurangi, ciri universitas dan fakultas kadang masih dirasa kurang untuk mencapai target yang diharapkan. Jadinya di sini dia bertanya profesi industri dan perusahaan menerima mahasiswa KP dalam bentuk MOU untuk bisa mendukung program kulik. Nah ini yang seperti tadi Pak Titu tanya kali Pak Refra. Ya sebetulnya saya udah jawab itu di chat room. Jadi saya setuju sekali bahwa perguruan tinggi harus kerjasama dengan asosiasi profesi untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja. Dan perlu diingat bahwa triple helix itu memang nyata adanya gitu. Kita harus menjadi 3-in-1 dalam pengembangan profesi ini. Perguruan tinggi, profesional, dan pemerintah satu paket. Kalau nggak salah ada forum perguruan tinggi, saya kira itu bisa menjadi ajang salah satu bridging ya, forum perguruan tinggi itu. Mari kita berkumpul, merapat dengan asosiasi profesi, kita bicarakan masalah ini. Saya kira itu luar biasa bagus. Sepertinya ada Pak Ketua Asosiasi Prodi, kayaknya Ibu Laksmi kayaknya di sini sebagai Ketua Prodi Desain Interior rasanya hadir.
ada di sini, gitu ya. Mungkin pertanyaan Pak Refra sudah dijawab semua. Ini ada untuk Pak Solihin. Pak Solihin, nah, apakah perbedaan furniture dan mebel dan furniture? Lalu kita sebagai desainer interior Indonesia lebih lazim menggunakan yang mana? Menurut saya furniture lebih luas cakupannya, furnishing, dibandingkan mebel. Waktu kuliah dulu pun kita menggunakan istilah layout furniture bukan tata mebel misalnya. Dari Pak Anwar Subkima. Silakan Pak Solihin. Memang kita dulu mebel, karena pelajaran yang kita dapat dulu konstruksi mebel dengan desain mebel. Dan negara-negara kontinental memang memakai mebel, karena dianggap mobil bisa bergerak, padahal memang ada furniture yang bisa bergerak, ada enggak. Kalau kita lihat di perhotelan, dibagi selalu yang built-in furniture sama freestanding furniture. Yang mebel itu yang freestanding tadi sebenarnya. Kalau menurut saya silahkan, tetapi kita nyebutnya yang betul saja, jangan pakai istilah Inggris kalau bisa. Mebel juga merupakan istilah yang sudah di-Indonesiakan. Kebetulan sama dengan di Rusia, mebel macam-macam ya. Tapi kalau furniture itu mau furnitur atau furniture jelas gitu. Jangan kalau kita mesti furniture Inggris ya nanti masih Inggris gitu. Kenapa enggak kita mencari asosiasinya? Saya mau tanya Pak Bro Refra nih. Asosiasinya kan namanya kan Asosiasi Desainer Mebel. Desain Mebel. Ya. DMI. Iya. Jadi kita mesti melihat asosiasi profesi sebagai pedoman kita yang paling betul. Seperti halnya waktu kita kata-kata desain, saya hampir 2 tahun habis-habisan berdebat sama semua orang mengenai kata desain. Dulu ditolak. Kan mau diganti anggitan, ciptaan, rekayasa, apa aja. Saya berantem termasuk dengan almarhum Pak Profesor Sujoko, yang meskipun sahabat saya, tapi saya berantem dalam perdebatan mengenai kalau diganti dengan penganggit-anggitan atau nggak tahu gubahan, pokoknya macam-macam. Saya bilang kalau kita nggak mau terima desain, saya minta dokter juga diganti tabib gitu. Betul. Terus pengacara pokrol gitu, jangannya desainer. Akhirnya alhamdulillah disetujui oleh PDK desain gitu, desain. Karena dimanapun juga Jerman juga kalah, Belanda kalah. Jerman itu forum gebung, Belanda itu forum haven. Sekarang jadi desain semua karena memang tidak bisa dirubah kata-kata desain lah. Sekarang mebel harus jelas dengan mebel dan furniture ini. Mungkin tugas dari asosiasi kita mesti ke Pak siapa itu namanya yang Asosiasi Kaprodi Desain Interior Pak ada sekarang. Bekraf itu harusnya harus tugas dari asosiasi sekarang. Ini yang penting karena yang jelas gitu. Karena memang Perancis yang menopang pun tidak memakai furnitur lagi, dia memakai mebel nggak tahu kenapa. Ya, terima kasih Pak Solihin. Ini ada lagi pertanyaan ini Pak Refra, biar Pak Refra juga kita semua dengar kali ya. Setuju nggak Pak Refra, etika profesi ditambahkan untuk di dalam mata kuliah di sekolah, di kampus? Ya, saya kira dengan proyek MBKM ini akan menjadi tidak efektif kalau etika profesi menjadi satu mata kuliah, tetapi selalu masuk di semua mata kuliah. Jadi dalam semua mata kuliah etika profesi itu dimasukkan, bukan mata kuliah khusus. Jadi nafasnya. Iya, jadi bukan dihafal, tapi memang harus dipahami. Semua mata kuliah sebagai nafas desainnya. Gitu. Saya setuju. Betul. Ya. Kalau Pak Solihin, gimana Pak? Nah, etika kita tuh harus berada dalam koridor etika apapun juga. Itu harus menjadi pegangan kita. Karena nggak ada yang ngawasi kita tidak akan bisa dianggap melanggar hukum. Hukumnya ya etika tadi. Etika profesi itu lebih berat dari hukum karena keluar dari kita sendiri. Kita dengan gampang memanipulasi. Terlalu gampang kita manipulasi. Kalau misalnya bisa dengan mudah sekali kita tergoda untuk manipulasi, itu mudah sekali. Yang memegang kita itu etika tadi.
Jadinya kalau dalam tadi Pak Refra sempat bilang desain interior yang profesional itu adalah memiliki identitas, metodologi, green building, dan mahir menghitung jasa. Jadinya paling tidak kurikulum itu sudah mengerucut ya Pak ya, ke searah sana ya Pak. Gitu. Iya. Ya. Nah, perlu tadi sampaikan, saya setuju dengan Pak Titu bahwa ini menjadi nafas etik, itu kode etik. Jadi ada perbedaan antara etika dengan kode etik. Kalau etika itu harus ada orang lain di depan kita. Misalnya ada orang lain di satu ruangan, kita mengangkat kaki, itu melanggar etika. Jadi harus ada orang lain dulu, baru itu melanggar kesopanan. Tapi kalau etik, ada orang atau tidak di depan kita itu tepat melanggar. Misalnya kita bekerja sendiri di atas gunung, di sendirian gitu, suatu rumah, tapi tetap kalau namanya markup atau merubah angka, itu tidak boleh. Karena adanya di dalam hati, itu etik itu. Tidak perlu diawasi, tidak perlu ada orang. Dan saya kira ini harus jadi nafas bekerja kita dalam mendesain sehingga kode etik profesi itu harus masuk di setiap mata kuliah, disampaikan bagaimana mendesain dengan etik yang baik, bagaimana kita membuat metodologi dengan etik yang baik, dan seterusnya. Ya, terima kasih. Tidak perlu dihafal, pasal-pasal itu tidak perlu dihafal, tapi dipahami. Mungkin Pak Titu satu nih Pak, mau nanya, sebenarnya ada nggak sih furniture Indonesia atau sebenarnya adanya furniture Eropa menurut Bapak? Nggak pernah ada, karena kita tuh orang yang paling pinggir di Indonesia tuh orang Betawi ya. Itu baru pertengahan abad 19 melihat kursi. Bagaimana kita bisa ada? Memang saya ada buku, kemarin baru saya dapat buku yang belum sempat saya baca mengenai kursi kekuasaan Raja-Raja Jawa. Itu ada memang disebut, memang kursi-kursi itu semua itu dikasih nama kiai, ya, celaka toh. Dikasih nama kiai karena keraton saya tuh hidup dibesarkan di lingkungan itu di dalam benteng. Itu namanya meriam, dia dari Belanda dikasih nama kiai, kereta kuda juga kiai, kursi-kursi dikasih nama kiai, itu kan celaka itu. Tapi memang itu tapi itu bukan kursi kita. Itu hadiah dari Daendels, dari Raffles, dari yang berkunjung. Karena mereka melihat loh, kalau di Indonesia rajanya yang duduk di tempat yang lebih tinggi duduk, ya nggak bukan gubernur jenderal Belandanya ikut duduk di lantai, atau mereka bawa kursi oleh rajanya sekalian dipakai kalau gubernur jenderalnya datang gitu. Ini sebenarnya mulai kursi tadi. Ya, jadi mau nggak ada gitu loh. Daripada kita repot mencari kursi Indonesia, lebih baik kita cari kursi-kursi tua ya, yang seperti Yunani atau Mesir kuno, kita kembangkan menjadi kursi modern oleh desainer Indonesia, lebih bagus. Itu yang dikerjakan orang Jepang. Jadi tidak ada masalah lagi dengan masa lalu kita yang harus kita gali-gali ngabisin waktu gitu. Ya. Lebih baik kita cari seperti ya, saya sebelum tutup nanti saya ada sedikit oleh-oleh nanti, ada sedikit bekal nanti kalau kita sebelum tutup nanti. Oke, siap. Pak Refra, sedikit nih ada pertanyaan tentang masalah kebanyakan arsitek tidak melibatkan desain interior dalam perencanaan gedung tersebut. Apakah memang jasa interior itu untuk memperbaiki kesalahan perencanaan arsitek aja atau fungsional interiornya? Kenapa tidak dirancang saling bersinergi konsepnya? Nah itu Pak. Ya itu jadi tugas kita bersama, kita mengedukasi masyarakat dan mengedukasi rekan kita arsitek gitu. Bahwa harus dari awal, terutama rumah tinggal itu kalau secara ideal itu seharusnya desain interior dulu yang bergerak. Karena rumah tinggal itu mencerminkan kegiatan orang yang di dalamnya. Baru setelah itu kerjasama dengan struktur, baru arsitek. Arsiteknya. Setuju Pak. Setuju. Bu Rina, apa mau ada tambahan? Nggak ada, Bu Rina? Kayaknya seru ya ini ya. Ada sedikit kurang. Pak Solihin, kata akhir yang mau Pak Solihin. Oh, Mbak Rina, oke. Tambahannya tadi saya udah inbox Pak Refra ya. Kita akan khusus buat sesi workshop untuk ini. Ada yang mengenal ini nggak? Oh, ya gimana nih Pak Solihin? Ya, ada yang mengenal ini nggak? Oh, ini apa ya? Saya tahu, Pak. Opera House. Bukan, Guggenheim. Oh, Guggenheim. Opera House lebih sebenarnya. Ini menarik ini. Ini mulai Frank Gehry, betul. Pak Frank Gehry. Ya.
Ini Di LA. Ini komputer yang paling canggih, namanya Katia, program yang dikembangkan oleh Dassault, pabrik pesawat Perancis. Luar biasa komputer ini. Nah, ini tadi yang sketnya Frank Gehry. Ya. Nah, ini suatu di wireframe seperti ini rumitnya, tetapi yang namanya denah tetap bisa denah berfungsi. Jadi yang hanya bungkusnya aja yang aneh ya. Ya, tapi semuanya berfungsi dengan sempurna. Tetap fungsional ya. Membantu potongan-potongan Parametrik. berapa. Terus dicek lagi dengan komputer. Ya udah di sehingga keluar ini. Ini dari waktu dia simulasi komputer ini jadinya sempurna sekali. Nanti kenapa saya nanti. Nah, ini apa jadinya setelah selesai. Ini nggak akan kebayang nanti kalau kita jawaban gambar dan mencoba untuk sudut-sudut 40-50 derajat, ya, pokoknya tanpa terbayang kalau tidak seperti melihat sketnya dia, seorang arsitek yang mempunyai akar seni yang luar biasa. Jadi, maka itu kenapa sekolah-sekolah arsitek yang bagus, École des Beaux-Arts, segala macam itu, Amsterdam School of Architecture, semua di bawah sekolah seni sebenarnya. Di Amerika pun, di tempat anak saya kebetulan tahun lalu saya ke sana, itu arsitektur di bawah School of Design di sana. Jadi karena bukan pelajaran teknik, ya, tapi ini yang menarik adalah kata-katanya dia. Computers allow architects to remain parental instead of being marginalized by the contractors and manager. Kerjain itu arsitek oleh manager itu project manager sama kontraktor. Nah dengan dia menguasai. Dia nggak ngerti, nggak bisa main komputer sama sekali. Ngetik komputernya nggak bisa tuh. Orang keduanya yang bikin mengoperasikan Katia. Tapi dia betul-betul habis-habisan dia berkarya dengan yang menghasilkan ini. Dari sini dia semua bentuk tadi awalnya. Jadi memang harus punya kadar seni yang tinggi sebagai arsitek. Kalau enggak cuma jadi tukang teknik aja. Ini sebenarnya ada yang waktu itu tidak setuju bahwa arsitektur di bawah fakultas teknik. Harusnya bukan fakultas teknik, fakultas arsitektur harusnya. Bukan di ini yang waktu itu yang terjadi perdebatan lama. Bagaimana ini bisa jadi seperti begitu excitingnya melihatnya. Nah, ini yang harus di anak saya waktu di Amerika tuh indekos di rumah seorang arsitek, planner, CT planner. Dulu dia bilang ke saya, dulu bachelor saya arsitektur. Waktu saya mulai kerja, 2 tahun kok saya tidak berbakat ternyata. Waktu ngambil master, dia ngambil planning sama ekonomi. Sadar dia bahwa dia memang bakat itu perlu. Itu nggak bisa nggak bisa diinikin. Maka itu sekolah desain arsitektur harus tidak boleh lepas dari sekolah seni rupa. Kenapa seorang Schumacher yang lulusan akademi militer, jurusan teknik, bisa begitu banyak proyeknya di Bandung? Karena beliau seorang seniman yang bisa dalam kondisi nganggur, dia tuh membuat patung, melukis, mengajar seni dekorasi di bagian arsitektur TH. Nah, ini yang kita harus, ini mungkin arsitek perlu mengambil lebih banyak porsi seni dalam kuliah merdeka nanti. Menarik. Terima kasih Pak Solihin. Ya. Mbak Rina, mungkin terakhir ada yang akan disampaikan? Iya, Pak Solihin, senang sekali mendengarkan cerita sejarah yang Pak Solihin tadi sampaikan. Ternyata merupakan bekal atau akar pijak kita sebagai profesi desain interior. Jadi senang sekali mendengarnya Pak Solihin, terima kasih. Dan untuk Pak Refra, tadi banyak PR dari teman-teman yang bertanya, memang kita harus membuatkan sesi khusus untuk Pak Refra terkait MBKM ya Pak Refra ya. Jadi terima kasih untuk kedua speaker yang sangat istimewa di siang hari ini. Mbak Ranu. Ya, oke. Masih ada, tidak ada absen. Mungkin sekarang
sudah waktunya terakhir, mungkin saya akan memberikan satu kesimpulan sedikit sebenarnya. Jadinya sebenarnya di tengah tingginya apresiasi masyarakat akan desain interior, namun masih ditemukan beberapa pemahaman yang keliru tentang desain interior. Tetapi ambiguitas tentang desain interior masih bias dengan dekorator interior, interior dekorator, interior arsitek, dan arsitektur, yang kesemuanya berhubungan dengan penekanan perlakuan terhadap ruang arsitektural sebagai basis keilmuan. Sebenarnya seperti itu. Jadinya mungkin thank you for your time and the attention during the day. Mungkin kita akan lanjut lagi ke sesi berikutnya. Terima kasih Pak Solihin, Pak Reva, Mbak Rina, gitu. Kita cuman dengan seksinya kayaknya terlalu singkat ya Mbak, kayaknya ya. Waktunya 1,5 jam ini kayaknya butuh lebih kayaknya. Ya, nggak apa-apa, singkat dan padat. Ya, kayaknya Pak Solihin juga harus membahas tentang furniture Eropa yang kata Pak Solihin. Itu kayaknya kita harus tahu tentang sejarah itu, Pak. Terima kasih atas waktunya Bu Rina, Pak Solihin, dan Pak Refra. Make sure to stay tuned and subscribe to Mayantara YouTube channel, Mayantara Indonesia, for more Mayantara JEC ID session. And follow us, our Instagram account @HDI Jakarta dan Mayantara @ID. Up next we have oncoming session jam 15.30 sampai 16.30 adalah the Future of Work presented by Review. Ada Tatiana Gomez, Prapanca Muhtar, dan Ibu Naila Jatnika HDI. Sebelumnya kita akan menampilkan video dulu ya dari Mayantara. Silakan. Nama saya Jenny, anggota HDII 599 DKI AB. Saat ini saya bekerja di Design Masters Indonesia sebagai desainer. Harapan saya untuk HDII, semoga di hari-hari ke depan ini HDII akan menambah porsi-porsi kegiatan dalam hal desain, sehingga akan berpengaruh terhadap produk-produk desainer-desainer Indonesia yang bisa berbicara secara internasional. Terima kasih, semangat HDII. Hai, saya Ranu, Wakil Ketua HDII DKI Jakarta dengan nomor anggota 255, bekerja di Graha Matra Desain Indonesia. Selamat atas terselenggaranya Mayantara JEC ID 2021 untuk para desainer di Jakarta. Semoga kita semua dapat berkreasi, berinovasi, berapresiasi, serta dengan menjadikan desain interior Indonesia menjadi sumber semangat Jakarta bangkit dan Indonesia maju. Salam HDII, salam kreasi. Hai, salam HDII. Nama saya Rino Renfil, Ketua HDII DKI Jakarta. Sukses terus profesi kita sebagai interior designer. Jakarta bangkit dan Indonesia maju.